sindrom artis ki membuat kita meremehkan orang lain. Sindrom artis itu kayak ombak yuk. Kalau kita nggak kuat, akhirnya kita terseret dan akhirnya tenggelam dan akan membunuh kita. Matahari yo pasti akan tenggelam. Pasti akan tenggelam pada waktunya. Begitu bintang akan meredup. Benar, bintang akan meredup. Tapi ketika bintang dan matahari itu akan tenggelam, pasti kan ada matahari terbit lagi loh. Iya. Ada kesempatan lagi untuk selalu ada kesempatan. Benar, selalu ada hidup itu selalu ada kesempatan untuk kita memperbaikinya. Bersinar lagi walaupun terkadang orang menganggap kita itu sama seperti yang kemarin. Aku lebih baik disepelekan daripada dipuja-puja seperti itu. Benar. Ketika aku disepelekan, aku bisa terpacu untuk membuktikan. Kualitas adil ini diuji ketika kita jatuh di atas, jatuh dan bangkit lagi. Iya. Kualitas kita benar-benar teruji. Halo guys, teman-teman dimanapun kalian berada, selamat menikmati apa saja sih. Selamat lagi ngapain, lagi ngopi, lagi. Selamat pokoknya berbahagia yang jelas. Bersama kami Di Intisari Podcast. Saya Sigit Budianto dan Vale Yoga. Sebelum kalian mendengarkan podcast kita pada kesempatan kali ini, saya persilahkan waktu buat subscribe yang belum subscribe loh ya. Ajak temennya, keluarganya, kerabatnya, semuanya, sedulur-sedulurnya. Subscribe, like, dan share. Kalau komen juga bonusnya nggak apa-apa. Boleh sekali. Masukan dan kritiknya juga boleh sekali. Oh iya. Tapi yang jelas tonton sampai habis. Biar semuanya clear, biar apa intinya yang setiap tema yang kami bahas. Benar sekali. Dan jangan lupa lah bunyikan loncengnya biar selalu update apa yang kita bahas nanti. Benar sekali guys, bro and sis. Oke, kali ini kita akan membahas Star Syndrome. Wes, langsung merinding aku membahas Star Syndrome. Sebenarnya apa sih Yuk? Artis Star Syndrome itu apa? Star Syndrome, star tuh bintang, syndrome tuh merasa. Berarti merasa bintang kan? Ngartis lah berarti intinya. Iya, merasa. Ya mungkin sebagian besar bahkan kita pun juga pernah merasakan hal tersebut. Sekali. Hal yang menurutku sebuah proses sih menurutku, bukan manusiawi, proses pendewasaan seseorang. Dan itu sah-sah saja sih. Sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Tapi setelah itu tunggu dulu. Ini nanti kita akan kupas dulu lah. Kupas sampai habis. Kupas sampai entek lah cara-caranya. Arti lebih spesifiknya tuh Star Syndrome tuh gimana sih Mas? Ya spesifiknya mungkin merasa diistimewakan. Cuman kadang-kadang orang menilainya Star Syndrome itu berpokok pada artis atau pengusaha yang kaya raya atau artis yang terkenal. Sebenarnya di kehidupan bermasyarakat juga terkena sih menurut saya virus ini Star Syndrome. Setiap manusia ya? Setiap manusia enggak terpacu ke artis ya aja. Mungkin 90% lah mungkin. Menurut saya mungkin 90%. Karena juga ada sih orang baik yang tidak terkena Star Syndrome juga ada. Mungkin seperti itu. Mungkin kamu kita kupas dulu ya. Waktu kecil lah mungkin kita itu kalau mempunyai sesuatu hal yang mungkin seperti kalau saya diberikan sepatu baru, diberikan kita buat pamer ya. Menurut saya juga Star Syndrome juga, karena pengen merasa wah barang kita dipuji dengan apa jenenge, dengan apa namanya, dengan cara yang singkat, dengan kita membeli barang sesuatu, bukan dari hal jerih payah kita, bukan karena emang kita punya prestasi. Mungkin seperti itu. Nek kowe ceritamu? Aku dulu pas kecil tuh
Jadi ketika itu lagi musimnya itu kita beda generasi ya. Mas. Aku dulu tuh tahu mainan Crash Gear apa Beyblade nih. Beyblade ngerti. Beyblade yang di gangsingan dulu. Nah, itu kan dulu ngetren banget di kalangan anak-anak. Dan pada saat itu aku beli sepaket. Beli apa? Arenanya itu. Jadi aku wah gila aku. Ayo tantangan Crash Beyblade ya. Pada saat itu aku merasa di atas angin pada saat itu loh. Barangnya paling apik dhewe mergo. Iya, barangnya paling apik dhewe. Kalau saya juga punya pengalaman sih ketika masih kecil SD lah mungkin Tamiya atau Tamiya ya, saya juga ngalamin. Tamiya ketika itu aku beli Tamiya itu sampai 4 atau 5 ya. Itu benar itu buat modif semua ya. Tak modif. Tapi ketika itu kan yo jenenge cah cilik, dan ketika itu aku ibaratnya pengen sesuatu, wah kok aku pengen duit teman banyak, mungkin mempersingkatnya itu seperti itu. Aku tuku Tamiya, tuku bumper, tuku dinamo. Bahkan paling anu ketika aku ya mungkin sahabat masih keringat ketika aku minta sama mbahku, "Mbah, berikan jalan buat Tamiya." Itu loh, sirkuit itu, arenanya. Nah, dan teman-temanku apa jeneng weh Sigeti ayo dolanan Tamiya di tempatnya Siget wae. Wis ana arenane ora sado-ado. Kalau dulu kan kalau main arena ki harus ke tempat-tempat khusus lah berarti. Nek dulu waktu aku ki nang daerah lho yo saiki tinggo roti kecil. Aku di situ dulu kan jenenge Kestalan tuh. Gak Kestalan, roti kecil iki kretek bang ini. Iya. Masa kecilku kan di Kestalan, kan jenenge cilik kan jauh toh. Iya. Anak sepeda kadang-kadang kalau mau pergi ke rumah di indi-indian sama dri-drian sama orang tua lah ibaratnya ketika itu seperti Solut. Nah, akhirnya yo kui aku minta bapakku sama ibuku tidak dikasih, akhirnya aku njaluk mbahku. Akhirnya yo dibelikan. Itu ikut turnamen gitu ya Mas? Kalau ikut turnamen enggak. Belum terjerumus ke situ ya? Iya, yang jelas ketika itu aku terjerumus dalam sebuah, aku pengen diakui, aku pengen punya teman banyak, tapi caraku sing singkat, sing praktis, sing singkat, sing ibaratnya enak sing dijaluk lah mungkin ketika itu mungkin seperti itu. Ya mungkin kalau itu masa kecil ya, masa kecil. Ya kadang-kadang nek masa remaja mesti enak. Iyalah. Iki kowe banget nek iki. Aku Mas. Iki kowe banget. Iki ceritamu mesti perlu diceritain. Mesti ceritamu mesti akeh tenan. Dalam hal pertemanan dan pertemanan sih, pertemanan. Ya. Untuk pertemanan mungkin ini aku apa orang lain? Kamu. Aku ya. Wong iki bahas kita sih. Ya karena mungkin saya orang tipikal yang suka bergaul dengan siapa aja. Itu kan otomatis suka menyapa. Terus otomatis kan banyak orang yang saya kenal dan banyak orang yang mengenali saya. Benar sekali. Dan itu sampai saya terhanyut dalam itu. Saya sampai merasa saking oke kancamu ya. Iya. Dan mungkin ada sebagian kecil orang yang menganggap saya itu wah cah hits ya. Wah cah tenar gini. Saya nyekel Solo berarti kayak gitu. Sebagai tambahan gini. Jadi ini saking banyak teman-temanmu berarti gue di segala sudut kampusmu mesti ayo yoga piye yoga sapa yoga vale sing wong Solo wong Solo ya iya mesti gitu apalagi jenengan kamu dulu aku ya itu Mas dalam segi pertemanan merasa ya iya merasa mengalami itu. Dan kembali tadi ke aku suka bergaul, aku nggak hanya mematok bergaul dengan teman laki-laki, teman wanita pun juga banyak. Benar. Dan itu membuat saya terhanyut dalam itu. Wah, kayak itu aneh oke, ceweknya banyak. Padahal kan teman konteksnya, mereka nggak tahu sebenarnya gimana gitu. Ya mungkin saking oke, kamu pernah merasakan hal yang dipentingkan nggak ketika itu, diistimewakan nggak ketika? Benar, karena saya dielu-elukan kadang Mas. Sebagai contoh apa sing merasa aku star syndrome ki apa? Saya pernah masuk ke organisasi dan menjadi pengurus ketika itu.
orang-orang menyebut saya, wah ini Pak Menteri. Ya, saya sempat apa sih? Aku sebenarnya kayak mengendong-endong Mas, kayak ojo kayak gitu tuh, jangan kayak gitu. Aku tuh nggak suka dielulukan. Tapi kadang-kadang kan yo Kita merasa bangga. Iya, ya di sisi lain aku bangga. Dalam artian bangga kuwi anu yo, bangga kuwi nek bangga bukan dalam artian yang secara luas, bangga dalam artian lo aku. Mungkin ya itu star syndrome ya seperti itu, mungkin seperti itu. Mungkin kalau itu kan dalam segi teman ya. Kalau mesti ki enek, aku ya cerita dalam segi memilih jodoh atau pacar. Kamu pasti juga pernah merasakan star syndrome, mengejar-ngejar. Pada akhirnya setelah dapat, akhirnya kamu sudah merasa akhirnya piye ceritanya ya perlu mbok dalam pasangan ya. Dalam pasangan ya jelas kita lebih baik jujurkan saja. Mungkin sebagai pengalaman karena wong ki yo duwe masa lalu. Tapi sing jelas itu gambaran masa lalu. Mungkin seperti itu. Jangan sampai adik-adik jenengan, adik-adik saya mungkin meniru seperti itu. Mungkin dalam pasangan aku kadang gini Mas, aku tuh gampang jenuh, gampang bosan. Aku pengen selalu ingin hal baru. Jadi ketika kadang itu kelemahan, ya mendapatkan aku jadi gampang karena tidak sesuai dengan ekspektasi apa? Mungkin itu juga bagian itu ekspektasiku. Berarti intinya star syndrome iki nek wis kecekel sorry yo bro, ibaratnya nggo kebanggaan, tinggu kesombongan sesaat. Nah, kesombongan sesaat berarti ya ibaratnya seperti itu. Terus kembali lagi aku tadi pasangan tadi. Dan itu pelajaranku sih Mas. Aku terlarut dalam itu. Jadi ketika aku mengejar sesuatu itu kadang itu dulu sih Mas, nggak sekarang beda. Yo kan cerita masa lalu kan itu dulu. Makanya teman-teman semua harus sampai selesai. Nah, jangan sepotong-sepotong nanti kamu upload nanti fitnah. Terus fitnah akhirnya jadi fitness nanti. Terus dalam pasangan tadi jadi ketika aku mengejar itu aku bisa membuat segala sesuatu aku bisa berkorban. Tapi ketika aku sudah mendapatkan, aku kayak merasa kok aku menuntut sesuai dengan. Tapi ya yang jelas mungkin gue ya pernah merasakan sesuatu hal yang kayak gitu. Gue cepat banget mendapatkan seorang wanita pacar. Mesti gue akan menggampangkan ketika gue mengejar seorang wanita. Ya itu ibaratnya star syndrome mungkin seperti itu. Mungkin ibaratnya saking okehe gue mendapatkan gue hal yang wajar sih menurutku. Kayak gue ganteng, bringosen tipis-tipis, lu nek elek ya sithik. Wong wedok kan ibaratnya seneng ki wajar. Mungkin seperti itu. Bahkan kadang-kadang kalau kita ki dikejar-kejar wong wedok ki merasa sok ganteng, sindrom artis, merasa sok payu, jadi ngampangin kan. Bener sekali. Karena aku juga pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Kalau kamu tadi gimana? Nek aku pribadi dulu ceritaku juga nek masalah soal star syndrome mau intinya seperti tadi, aku mengejar terlalu sering masa laluku loh ini. Terlalu sering aku mendapatkan pasangan, pacar, jadi aku menggampangkan wanita itu mudah didapat. Mungkin sama seperti itu. Aku. Makanya ibaratnya nek wis untuk pasangan ini ternyata ada yang lebih baik lagi, aku kejar. Gampang rumangsa gampang kan. Merasa sindrom artisnya mungkin seperti itu. Dan dan itu berlangsung juga cukup lama, mungkin seperti itu. Bagi teman-teman mungkin yang punya pengalaman yang sama mungkin melek, aku yakin dia akan nge-like juga nanti di postingan ini. Tapi semua pasti mengalaminya. Bahkan
dalam kehidupan bermasyarakat pun juga ibaratnya nek koyo rapat Karang Taruna ibaratnya. Bapak-bapak. Kita ini ibaratnya nang dunia jobo merasa dihargai. Iya. Tapi ketika kita di kampung kita kadang-kadang suara kita ki, pendapat kita ki tidak masuk dalam, tidak diterima ya. Yo kuwi mau yang menjadikan kita itu memaksakan dan akhirnya kita berdebat. Pada akhirnya ki seperti itu karena kita merasa aku ki nang jobo dikenal, aku ki yangku oke, aku koncoku oke. Ada pas rapat kuwi harus mengiyakan pendapatku. Padahal pendapatku belum tentu benar. Sensitif ya. Bener, sensitif ibaratnya. Padahal pendapatnya orang juga ada benarnya juga. Mungkin seperti itu. Kalau kamu? Kalau aku ya itu tadi Mas. Pengalaman ya. Pengalaman di mana? Pengalaman yo di ibaratnya di sebuah mungkin organisasi atau sebuah kehidupan bermasyarakat. Mungkin kan kalau zaman sekarang kan kita bisa nek koyo zamanku rapat Karang Taruna. Kalau zaman sekarang kan kita bisa menunjukkan kita di sosial media. Jadi orang-orang yang jarang ketemu kita bisa tahu aktivitas kita, pencapaian kita. Itu kan bisa tahu secara tidak langsung. Itu dimanapun Mas. Jadi kayak misal aku mencapai sesuatu, saya update nih di sosial media, orang-orang tahu di sana. Dan pas ketemu pun mereka kayak wah bos gini kan kayak mengeluh-ngeluh gitu. Bener sekali. Padahal ya mung cuma ibaratnya ide iki mungkin setahun di pengalaman mangan nang restoran termahal mungkin kita posting, mungkin seperti itu. Terus kadang orang lain posting lebih baik dari kita, ide iki jengkel. Yo kuwi ide iki sing merasa kita itu merasa star syndrome-nya di situ. Padahal yo nek digagas, nek dicari benang merahnya, wong kita juga memprovokasi seperti itu. Mungkin yang jelas mungkin seperti itu. Ya mungkin kuwi lagi pengalaman sing nanggon ibaratnya di lingkup anu ya. Lah saiki ketika aku saat ini menjadi seorang yoga yang sudah beranjak dewasa, beranjak dewasa sih menurutku, beranjak ingin berumah tangga. Sebelum hal ini terjadi, mesti di pengalaman sesuatu hal yang membuatmu sing merasa ki apa? Bangga. Merasa ki apa? Merasa lah. Nek bangga ki kan yo aku pada saat masuk di organisasi aku sempat membuat prestasi sih Mas. Ini aku nggak sombong loh ya. Kayak pencapaian sih Mas. Ya, Aku bagi itu prestasi, itu prestasi. Membuat event dengan sukses. Itu kayak membuatku selalu menunjukkan itu. Gitu. Padahal aku udah nggak di situ, tapi aku masih kayak mengait-ngaitkan itu loh kadang. Apa jenenge melihat ke belakang dengan sebuah prestasi. Iya. Wah aku ndek ini aku bro. Apalagi kalau kita ketemu dengan teman sing pas kuwi podo sak panitia akan mengolah membuat kita menjadi tambah sombong. Iya. Karena kesuksesan acara tersebut. Mungkin seperti itu. Ya, dan mungkin aku menyadari Mas pada saat ini, aku menyadari maksudnya itu tuh hal yang bagiku cuman sementara aja. Ya bener sih, bener. Cuman sesaat. Paling mau dipuji ki mau seminggu ya kan? Seminggu. Berarti dino ke-8 wis selali. Dipuji ki seminggu engko dino ke-8 engko ade galek no. Apike ndek iki bagusnya yang prestasi kita yang kemarin sudah tidak laku. Iya, akhirnya kita membuat sesuatu hal yang gawe uang membuat kita lagi diakui. Mungkin seperti ini. Pernah kan malah? Pernah. Ya sama. Mungkin mengejar sesuatu itu.
Ya mungkin kalau aku pribadi tentang posisiku lah sebagai seorang dirijen. Iya. Dirijen itu yang mungkin teman-teman nggak tahu apa? Pemandu sorak yang menaklukkan ribuan orang di tribun itu ya, dirijen. mungkin seperti itu, bukan dirijen di permusikan ya. Iya, dirijen dirijen di persporteran. Mungkin kalau dirijen kan orang menganggapnya, mungkin aku merasanya itu kayak artis yuk. Banyak yang jelas banyak dikenal orang. Banyak orang minta foto, orang minta apa jenenge tanda tangan. Kadang sing ketika itu mental aku juga jelek juga sih. Aku merasa aku wis iso melakukan hal ini kok. Ketika aku ibaratnya keluar dari zona itu, merasa kadang-kadang nek sebuah rapat nek aku ora diundang, aku yo gak teko, padahal aku asine emang bener-bener enek dadak di WA sih, dadak dielingke sih. Dan aku juga pernah gampangi kan. Bener gampangi, dan aku juga pernah merasa kadang-kadang meremehkan seseorang karena sebuah prestasiku popularitasku bener-bener ketika itu naik drastis. Naik sangat drastis karena aku di atas angin ya. Di atas angin karena ketika itu aku bener-bener merasakan tahun pertama kali ketika jeder 2011 sampai 2015 kalau enggak salah. 2015 atau 14 lah, saya lupa. Selama itu aku merasakan bener-bener dunia ki kaya aku ki sing paling ning dhuwur dhewe. Iya. Ibaratnya nyawang uang kadang-kadang diundangnya, kadang-kadang ya aku ora teko karena mungkin rasa aku sombong ketika itu. Aku menyombongkan diriku sendiri dan aku pun mengakui ketika itu. Dan pada akhirnya kan ibaratnya sesuatu hal ini pasti ada kelanjutannya, mungkin ada suatu hal yang negatifnya juga. Ya mungkin kalau negatifnya kan kamu terlena mungkin aku kadang-kadang merasa sok jelas. Aku merasa sok dipentingkan, merasa sok tidak diistimewakan, aku marah. Dan itu kamu terapkan di mana saja? Enggak dalam lingkup supporter ya? Iya enggak? Bahkan kadang-kadang nangon kehidupan keluargaku juga. Iya. Aku merasakan seperti itu. Aku merasakan kaget. Iya. Karena belum siap karena ketika dulu aku orang biasa yang tidak punya prestasi apa-apa, orang biasa yang dikucilkan di masyarakat. Ya jelas mungkin seperti itu karena aku tidak membuka ruang ketika itu. Dan ketika ada seseorang yang membuka jalan, Bapak Sugiono dan Ibu Nuni membuka jalanku, hal yang cahaya yang terang ketika itu, aku kaget orang bahkan WhatsApp BBM ini kadang-kadang sampai 1000-an. Iya, aku dulu lihat. Sampai 1000-an. Notifnya tuh banyak banget ya. Sampai 1000-an. Aku juga sampai ceding. Kadang-kadang tak sepeleke. Pada akhirnya orang tersebut yang tak sepeleke nek nganti nesu karo aku aku tak wajarkan. Iya. Ketika saat ini loh, aku nek melaku saat ini ketika itu. Tapi mungkin intinya mungkin seperti itu. Aku merasa banyak hal ini udah aku dapat. Pengen ibaratnya aku bensin kuntek di tengah jalan dimanapun daerahnya, asal di Kota Solo, aku buat postingan saja, teman-teman ada yang membantu. Mungkin seperti itu. Jadi terlena di situ. Apalagi nek nang mall masih gitu. Sampai sekarang juga masih. Ketika itu sih mungkin seperti itu. Mungkin ada cerita yang kamu ketemu orang yang gak kamu kenal, dia nyapa kamu, itu gimana? Coba ceritain. Ibaratnya ini anak kecil lah mungkin sebenarnya.
Pong pe kabare Pong. Ndongkol karena aku ki wis tuwa, aku merasa kali ya. Aku ki tuwa merasa gawe cah bayi. Kamu kan anak kecil. Nyeluke kok jangkar kan berarti nyeluke kok enggak menghargai seperti pengen saya keplak-keplak. Ya rasa saya pengen ngeplak-ngeplak ketika itu karena saya merasa artis, saya merasa sindrom, saya kena virus sindrom artis ketika. Dan itu resiko kan? Sebenarnya resiko. Kamu nggak bisa menerima itu. Orang tidak bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Mungkin ya mungkin itu sedikit cerita dari pengalaman dan mungkin ibaratnya sindrom artis ki membuat kita meremehkan orang lain. Iya, benar apa tidak? Benar, setuju. Itu bisa benar-benar kayak yes, dia rumangso semua hal dia bisa ngelakuin, dia ngampangin. Ibaratnya nek dikai undangan winek radi ulang tahun lah ibaratnya merasa pengen dispesialkan. Ketika kita datang juga minta ibaratnya wah iki lho bosku mungkin idolaku biasanya panutanku mungkin merasa pengen dialu-alukan gitu. Dan gimana ya Mas, sebenarnya kayak gitu tuh juga nggak salah itu pilihannya dia kok. Tapi segala pilihan itu pasti ada resiko. Benar. Dia harus ada konsekuensinya. Karena yo memang kok sindrom artis sih kayak ombak. Nek dhewe ra kuat ranu akhirnya yo keseret juga. Saking kita keseretnya mungkin nek ranu ya dadi kelelep. Seperti itu. Berarti benar ya Mas istilah star syndrome, bintang. Pada akhirnya dia bersinar terang, tapi pada akhirnya dia meredup. Itu sesaat kan. Benar. Istilah filosofinya bintang itu kan. Benar sekali. Nah itu jelas. Ibaratnya bintang pun juga sosok ya ngilang juga. Iya. Dia nggak bersinar tidak setiap hari. Nah, benar. Tidak setiap hari. Ya kalau bintang di langit abadi, tapi kalau bintang di dunia benar tidak akan pernah abadi. Mungkin seperti itu. Oke, kemudian di poin selanjutnya kita ke tujuan manfaat ya. Tujuan dari star syndrome tuh gimana sih? Orang kok pengen merasa diakui itu biasanya gimana ciri-cirinya? Ciri-ciri ya ingin selalu tampak paling hebat. Ingin tampak dalam segala penampilan. Harus perfect ya? Perfect. Ibaratnya sempurna. Padahal sempurna hanya di lagunya Andra and the Backbone dan rokok. Karo di itu loh pelajaran anak-anak ini loh. Apa? Sempowa. Ya, maksa banget ya. Wah ngitungnya data. Aku dulu ya. Enggak maksudnya ki dagelanku maksa banget. Ora lucu lho. Kira ya garing ya Mas. Tapi ya wong ya kudu garing. Iya. Tapi ya kudu diguyu kan ngregani. Apa ya jane ya pengen takat ngono ae. Tapi sebacut kepikiran mungkin ya seperti itu. Okay. Ya pengen merasa paling hebat dalam artian berpenampilan terus ibaratnya nek kaya wong lanang mungkin beringosi metu sithik iki pengen ndang nyukur. Bener apa tidak? Aku pernah merasakan hal sing sepele tapi pas ibaratnya kukulan wae. Kukulan ibaratnya jerawatan. Nek jerawatan nek wong wedok iki alasane kalau wanita kan masih punya alasan mungkin isin metu kok ngomong ya mungkin kuwi enek. Nek wong lanang biasanya apa yuk? Apa? Ditancoplas. Ditancoplas cilik. Kan kita bad boy ya. Biasanya bad boy. Padahal asine kukul. Padahal asine kukul. Nek ra koreng. Bener. Ra koreng karo digambari. Oke. Zaman dek ben kan ibaratnya kok tancoplas ki ra nek sing gambaran kaya saiki. Dadi ini diorek-orek dhewe nang ditulisi. Grunge.
Gerang nek zamanku gerang lho. Nirvana lho. Gambari pulpen. Gambari pulpen. Heeh. Ya mungkin kalau kowe apa yuk cirine ibaratnya. Kalau dari pandanganku tuh kayak kamu pasti pernah ngelihat orang yang gini mas, dan teman-teman di sini pasti juga mengalami. Kamu pasti ada teman yang selalu blow up segala aktivitasnya, pencapaiannya, pamernya itu selalu ditunjukkan di sosial media. Itu pasti. Ya? Sakonya yang teramat tinggi ya. Kayak dia tuh mungkin puasnya di situ mas, kesenangannya di situ, dia mendapat kepuasan di situ. Jadi segala sesuatu harus diupdate. Pemenang nek entuk like oke. Wah, itu seneng banget. Wah, seneng. Nek ra komen panutanku, idolaku. Wis kok komen Top Boys ya, biasanya kan. Top Boys iki apa iki kudu jelaske. Top Boys itu aku wong desa soalnya. Wong sing top, wong top. Berarti jempolnya yang delik yang buri top. Dan mungkin ada banyak hal lagi ya. Berarti salah satu mungkin segala hal yang yo kaya sing mbok omongke sih. Iya. Segala hal yang dijadikan menjadi konsumsi publik, ditunjukkan. Yang berebut like dan satu hal yang paling parah yuk, paling parah. Mungkin gampang sensitifan. Oh iya. Tapi biasanya gini mas, aku kalau melihat di sekitarku kan banyak juga mas orang yang seperti itu. Orang yang sensitif, orang star syndrome yang sensitif itu biasanya insecure dia. Insecure tuh kayak dia minder. Dia kayak mungkin punya masa lalu yang nggak tahu kita gimana, tapi dia kayak menunjukkan iki loh aku. Berarti karena dia sudah nyaman berada di star syndrome gue ya mungkin. Jadi ini wegah tampil elek, mungkin wegah pripate blobokan iki wegah mungkin seperti itu. Aku yang paling wah gitu. Aku yang paling wah. Mungkin ibaratnya ngene ya ibarat. Sebagai contoh lah mesti toh ketika aku iki ketika aku jagungan mbok kanca temanmu laki-laki atau perempuan, ketika kita bertiga mungkin kita loro lah ibaratnya. Dan teman yang membuat lawan kita di media sosial lebih hebat dari kita nih pas upload pasti kita rasa-rasan rupane elek ngono pada karena yo kita merasa kita merasa lho rupane elek ning sok-sokan nanggo brand sing apik mungkin kan seperti itu kesaing sebenarnya kan adiki kesaing tapi untuk lepas dari zona gue ngejak konco gedeng uang mungkin seperti membenci untuk membenci rasane padahal intine sing ra senengi dirinya kita diajak untuk membenci mungkin seperti itu teko Mbak. Oke, kemudian tadi ciri-ciri masih ada atau enggak Mas? Masih banyak ya ciri-ciri mungkin ada 1-2 lagi kayak ciri-ciri orang yang star syndrome. Yo mungkin satu lah mungkin bergaul dengan yang sesama bintang lah ya intinya yang mempunyai prestasi. Iya. Jadi kalau ada teman-teman pilih dia kalau pilih ada orang yang nggak sederajat dengan dia nggak level ditinggal mungkin seperti itu. Jaluk itu lu nek pas rekoso tok. Itu juga ada. Jaluk itu lu pas ibaratnya pas butuh baru itu terus ditinggal bahkan aku dan kamu pernah mengalami hal seperti itu. Kita pernah meremehkan teman kita itu juga pernah dan itu sebuah retorika itu kenyataan tapi yang jelas bukan manusiawi. Iya sih. Bukan manusiawi menurut saya dewa yang ibaratnya salah langkah mungkin seperti itu buat pembelajaran kita buat pembelajaran mungkin kamu terakhir satu hal lagi terakhir ciri-ciri ya ciri-ciri mungkin kita tuh kayak aku juga pernah menjadi bagian dari star syndrome ini. Aku pernah terlena Ika Nurjana apa? Dengan pencapaianku, dengan prestasiku aku terlena, aku rumongso kita jadi nggak berkembang
kita stuck di situ. Nyaman ya. Padahal ada kan zona nyaman ya. Nah, benar sekali. Kita stuck di situ dan cepat atau lambat aku menyadari itu. Setelah itu aku menyadari itu juga bagian dari pembelajaran juga sih. Pembelajaran hidup. Yang jelas ki ibaratnya nek wis penak kuwi wis dunia iki milike dhewe ya. Kancane mbok apik kaya ngopo, teman yang orang lain kalau baiknya seperti apa tetap kita ki pas di posisi kuwi nganggepi dek iki wong biasa. Iya, kayak kita kayak merasa jadi Tuhan gitu. Merasa aku paling sempurna. Aku paling sempurna. Iki lho gagasan aku ini Aku iki gagasan. Aku iki gagasan nang. Aku ki follow-nen. Aku ki follow-nen. Aku iki nek mbok jak nongkrong dihampiri. Aku nek mbok jak piknik yo apa jenenge dijajakke wis ngajak ra jajakke. Hal-hal yang seperti itu lah. Iya banget. Itu sebenarnya hal yang tapi nek pas ketika aku ra mungkin maksudnya dalam hatinya mungkin merasanya seperti itu. Iya. Rasanya seperti itu. Mungkin dia belum sadar kan Mas pada saat dia itu. Benar sekali. Untuk ciri-ciri kan tadi udah jelaskan dari kita. Kemudian akibat dari star syndrome tuh gimana sih Mas? Ada sebab ada akibat. Nah, kita udah menggali sebabnya udah digali belum tuh tadi? Apa nih? Sebab kita kan belum gitu ya. Belum ya. Sebab dulu berarti. Ya mungkin penyebabnya kan ibaratnya lingkungan yang salah mungkin kalau menurut saya. Lingkungan pertemanan yang salah. Ibaratnya kan kadang-kadang kan kalau kita berada di posisi puncak ibaratnya ini teman-teman ini pasti akan nyedak kan faktanya seperti itu. Teman palsu, teman asli itu pasti akan nyedak. Teman palsu deh. Teman kawi berarti. Teman kawi. Kalau teman asli ini biasanya orang mungkin nyedaknya setempel sedekat itu. Iya. Kalau nek dhewe kira marani beliau, marani dekne ibarat teman kawe lah mungkin kadang-kadang pujian dia ki njorokne awake dhewe. Bahkan aku dulu pernah menemukan sebuah kata pujian itu menurutku racun nek mental kita jelek. Pujian adalah cacian. Bener. Menurutku ya kuwi mau kadang kalau mental kita jelek ki wah kuwi tadi luar biasa Mas. Bisa memimpin ribuan orang sampai segitu. Kalau kita mental kita jelek kan kita berada di zona nyaman. Pengen mempertahankan itu terus. Iya. Pengen aku wegah lunga, ya wis aku nanggung kono wae. Mungkin seperti itu. Kalau kamu yuk penyebab dari orang-orang itu kalau kamu tadi kan lingkungan yang salah. Lingkungan. Mungkin kalau aku melihat dia punya masa lalu yang mungkin yang membuat dia trauma sih. Benar sih. Benar. Kita kan juga perlu melihat apa namanya. Kenapa kok dia jadi gini? Enggak semena-mena kita langsung mengejudge dia. Kebanyakan orang yang tidak diadili kan. Iya. Dia tidak mendapat pengakuan. Mungkin dia dibully sih, mungkin. Benar. Kita juga nggak tahu. Cuman kan sudut pandang setiap orang kan berbeda-beda. Tapi itu kan pengalaman dari kita yang jelas mungkin seperti itu. Nah, oke. Tadi sebab udah. Akibat biasanya ya terhanyut semakin ya seperti tadi aku bilang. Sindrom artis itu kayak ombak yuk. Kalau kita nggak kuat akhirnya kita terseret dan akhirnya tenggelam dan akan membunuh kita. Iya. Akan membunuh kita karena kita melihatnya di zona nyaman, nyantai. Orang memuji tok, tapi ada nonton kita tidak melihat. Setelah dipuji aku mau ngapain? Iya. Paling ibaratnya setelah kita membuat hal yang baik, nyambet gaya jadi bekerja jadi malas. Iya. Kreativitas kita jadi tidak berkembang. Produktivitas kita dalam pola pikir ya wis, aku wis cukup tekan semene. Iya. Karena aku cukup tekan semene pun orang akan menghargaiku, orang akan memujiku, orang akan ibaratnya wis nek wong Jawa niki
salam hormat delosor gitu. Mungkin seperti itu. Bener lah, mungkin seperti itu. Dan tadi membahas soal akibat ya. Akibatnya aku mau nambahin juga Mas, akibat. Nggak memungkiri juga sih ketika orang seperti itu mereka jadi jumawa. Bener. Mereka jadi ngambangnya tadi udah ya. Udah ya yang jelas akibat ini nek menurutku pertemanan dari tambah sedikit nek menurutku akibatnya karena kita merasa aku yakin seseorang ini pasti juga bisa menilai orang dan teman kita ini pasti juga menilai wah ini kok sombong banget ya sak perlu ini itu kan juga pernah merasakan ditinggal seorang teman itu bukan salah teman itu salah kitanya ketika salah kitanya dalam menempatkan posisi, ketika salah kitanya dalam mendapatkan prestasi, salah kita dalam membaca sebuah mengontrol diri mungkin lebih tepatnya mengontrol diri. Iya. Oke, tadi mungkin aku ada satu lagi sih Mas di poin tadi yang di akibat dari star syndrome tadi. Itu cenderung lebih orang tuh lebih kayak nyepeleke sak-sake. Yo kadang-kadang ini enak sih yuk kata-kata ngomong sama Joni padahal uripe iki yo bener kok apa adanya lah hidup itu apa adanya tapi pada aslinya kan juga dibalik itu ki pengen dipuji wae enak yo bener kan ya mungkin solusinya apa ya ketika kue pernah merasakan hal yang banyak teman tapi akhirnya ditinggal banyak teman karena star syndrome. Solusinya seperti mungkin tadi kan Mas Sigit bilang kalau di saat kita terlena, di saat kita dipuji, itu harusnya kita membuat pemacu kita menjadi semangat kita lebih. Benar. Jangan kita terlarut dalam ombak itu. Benar. Jangan stuck. Itu menjadikan semangat. Ibaratnya pujian kian yuk. Kita seperti naik di pesawat terbang. Iya. Kita naik tinggi, melayang-layang. Mungkin seperti itu. Ya kalau saya sih sebuah solusinya tahu diri wae intinya. Ketika kita merasa di atas kui pada akhirnya dan kui aku yakin pasti orang star syndrome itu masa tenggatnya juga tidak akan lama. Iya. Pasti ada masa kehancuran, ada tanggalnya juga, ada masa-masa kehancurannya juga, ada masa kehancuran. Nah, setelah itu mau ngapa? Iya. Setelah masa kehancuran, kalau mental kita jelek ya wis, kita akan melihat ke masa belakang terus. Ya mungkin kalau pengalaman saya ketika hal itu terjadi, saya harus bangkit. Saya harus merubah walaupun kadang-kadang mindset seseorang ki nek kita melakukan hal kejelekan orang akan melihatnya hal jelek terus bodoh amat nek aku pribadi bodoh amat terserah lah. Padahal setiap orang kan nggak melulu punya sifat jelek ada. Iya, kita harus punya mental untuk memperbaiki kuwi. Nek pengen hidupmu ya bermanfaat lah, berkualitas, mungkin seperti itu. Seperti kata pepatah ya matahari yo pasti akan tenggelam. Pasti akan tenggelam pada waktunya. Begitu bintang akan meredup. Benar, bintang akan meredup. Tapi ketika bintang dan matahari itu akan tenggelam, pasti kan ada matahari terbit lagi loh. Iya. Ada kesempatan lagi untuk selalu ada kesempatan. Benar, selalu ada hidup itu selalu ada kesempatan untuk kita memperbaikinya. Bersinar lagi walaupun terkadang
orang menganggap kita itu sama seperti yang kemarin. Berarti orang bisa menilai hal itu terserah. Setiap orang pasti juga akan berubah. Mungkin seperti itu. Setiap orang juga akan pasti merasakan hal yang paling pahit, dan aku yakin orang itu pasti akan melakukan sebuah perubahan. Dan aku pun gini Mas, aku punya pegangan hidup sih. Aku lebih baik disepelekan daripada dipuja-puja seperti itu. Benar. Ketika aku disepelekan, aku bisa terpacu untuk membuktikan. Benar. Tapi yang jelas itu memberikan hal yang positif ya. Iya. Jangan star syndrome lagi. Star syndrome lagi balik meneh engko padha wae. Kasar-kasar meneh. Ibaratnya mlebu sumur pisan, masa dibaleni neh gitu. Iya, ibaratnya apik kuwi. Apik di jorokne sisan lho. Nek mane bali meneh lho ibaratnya. Benar. Tapi yang jelas dalam hal star syndrome ada banyak hal yang menjadi pembelajaran buat saya ketika itu. Ketika orang pasti juga akan merasakan dibenci, dan aku pernah mengalaminya. Itu pasti Mas. Pernah mengalaminya, dibenci, dibully, itu pernah mengalaminya. Karena karena aku saat dulu merasa sebelumnya aku merasa paling hebat, orang pasti akan benci lah, itu wajar. Tapi sebagai contoh kita lihat artis-artis tuh. Benar. Itu tetap ada yang membenci kan, sebaik apapun dia itu masih ada yang membenci. Tapi ada hal, kita pasti juga dikasih kesempatan untuk haters menjadi pasti juga kita juga pasti diberi kesempatan sama Tuhan untuk berbuat yang baik. Jangan sampai hal itu malah akan jadi beban. Aku rasa balik meneh koyo mbiyen. Itu juga hal yang kesalahan menurutku. Aku pernah terjebak di situ Mas. Tapi pada akhirnya aku mampu untuk bangkit. Nah, ibaratnya kualitas adil ini diuji ketika kita jatuh di atas, jatuh dan bangkit lagi. Kualitas kita benar-benar teruji. Dan dalam hal ini kan ibaratnya aku karo kowe iki pernah merasakan sesuatu hal yang ketika baliknya gitu, aku benar-benar bersyukur tidak seperti yang kemarin aku merasakan. Wah ya Allah, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kita udah tahu celahnya lagi. Benar, kita sudah tahu celahnya lagi. Tidak akan mengulangi lagi. Banyak hal sih yang ibaratnya nek ki sampai 2 jam mungkin bisa saya bercerita tentang star syndrome, tentang masa-masa yang bener-bener aku pun sendiri, tapi ya alhamdulillah Tuhan itu sebenarnya sayang sama kita ya. Pengalamanku ya seperti ini. Ketika aku jatuh, pasti ada teman-temanku yang setia di belakang, setia menemani. Walaupun bisa dihitung nih. Walaupun bisa dihitung. Tapi dia ki ibaratnya tak ceritake wae ibaratnya. Dia ki ibaratnya bukan sosok yang menurutku sosok yang teman lah. Teman sing menurutku ya dibandingin karo orang-orang yang lain ki kualitasnya kalah. Tapi kekuatan pertemanannya dia buat aku menguatkan aku ibaratnya. Balik ke mana energiku itu lebih penting, lebih berharga lah ibaratnya. Mungkin seperti itu. Ya ibaratnya seperti itu. Jangan terlalu ya nek wis merasa star syndrome juga jangan terlalu kebablasan, tapi nek wis terkena imbasnya kena star syndrome juga masuknya turun itu jangan kebablasan juga. Bangkitnya nanti kapan? Kita harus jadi pribadi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Pria yang mempunyai energi, pria yang mempunyai kekuatan, pria yang mempunyai kualitas, pria yang mempunyai kuantitas. Karena kita kan pria, kita adalah tanggung jawab kita terhadap keluarga itu membuat kita menjadi, kalau kita berteman dengan orang yang tepat akan membuat kita menjadi manusia luar biasa menurutku. Berarti lingkungan itu sangat berpengaruh. Semua faktor tentang sosial kehidupan pasti pertama kali lingkungan itu jelas. Tapi lebih berpengaruh diri kita sendiri yang bisa mengendalikan itu. Ya ibaratnya mentalnya baik tidak masalah, lingkungan dimanapun Anda akan menjadi seorang yang luar biasa. Tapi kalau mental kita jelek, ibaratnya
ya wes kita akan tergerus. Dan aku yakin seorang motivator pun, seorang politisi pun, seorang pejabat pun pasti akan mengiyakan lingkungan yang tepat itu adalah membuat kita menjadi pria yang berkualitas. Oke, super. Oke, berarti kan gini Mas, ketika kita kemarin sempat star syndrome nih, kita jiglok, kita jatuh baru naik pesawat, kita jatuh. Tapi untuk selanjutnya kita naik pesawat, kita jatuh tapi pakai terjun payung. Gitu. Tapi kadang-kadang gini yo, ada pengalaman juga ketika mesti ki enek lah. Ketika kita star syndrome terus jiglok kuwi sing mohon maaf ini mengakhiri hidup itu juga ada. Mentalnya nggak kuat. Ah benar, itu juga jangan ditiru lah ibaratnya. Itu ibaratnya kita nontonnya ke masa lalu, kita nontonnya ke masa prestasi kita tidak akan pernah menjadi maju-maju. Ya wes kita puas, kita setak, tapi juga hanya sekedar pendapat dari saya mungkin seperti itu. Kalau diiyakan juga alhamdulillah, kalau tidak diiyakan juga tidak apa-apa mungkin. Oke, kembali lagi kita di sini bukannya sok tahu, bukannya sok komentar, kita berdasarkan pengalaman. Ya riset. Iya riset, ada datanya dan kita mengalami. Mungkin teman-teman bisa lebih hati-hati lagi dengan cerita kita yang seperti itu. Kalau sampai ditiru berarti kan yo kurang berkualitas. Iya, adegan ini bukan untuk ditiru. Ya, yang jelas teman-teman yang mendengarkan podcast ini kalau sampai masih melakukan hal star syndrome itu juga kesalahan, kekeliruan, karena sudah ada contohnya. Contoh yang tidak baik kan jangan ditiru. Tapi juga kadang-kadang gini, nek ibaratnya ada seseorang yang pengen ngene ya kadang-kadang kan nang dunia sosial media lah ibaratnya kowe aku dan kanca-kanca liyane nek ngupload hal sing sesuatu hal kuwi juga hak seseorang. Jangan pernah menjadi hal yang sensitif terus ibarat lah yo ndek ngene gawe podcastan kaya ngono saiki gawe tidak seperti niat kita bener-bener ibaratnya nek aku pribadi aku sudah tua, aku ingin menyimpan foto-foto kenanganku banyak. Mungkin seperti itu. Yang masih berteman dengan saya juga saya syukuri, tapi kalau tidak juga saya doakan yang terbaik. Saya tidak akan pernah insya Allah sedikit pun membenci atau apa jenenge ngelak-ngelak atau apalah, terserah teman-teman mau berpendapat seperti itu. Sudut pandang setiap orang kan pasti berbeda. Ya, tapi yang jelas kadang-kadang kan kudu kita jelaskan juga. We ngerti-ngerti sesuk diundang karo Pak Presiden, diundang Deddy Corbuzier. Diundang Deddy Corbuzier makan nang rumah makan sing enak, diupload terus dibully kan yo tidak hal yang etis kan ibaratnya kowe iki bangga lah, seneng. Aku seneng. Di sisi lain kita juga bangga kan. Seneng dengan artis ki seneng, bukan nggo nyombongke ki ndak. Makanya kan bergaulah dengan lingkungan yang tepat, karena pandangan-pandangan itu akan menjadi hal yang berkualitas, hal yang bermanfaat. Yo nek ibaratnya seseorang ini nek pengen bangga dengan anu kira masalah, yang penting kan pengalaman kita kan kebanggaan kuwi hanya sebatas ya mung seneng kok. Tidak untuk buat gue sombong-sombongan ki ndak. Mungkin seperti itu. Iya. Pada hakikatnya kita juga cuman manusia biasa. Benar. Orang biasa. Banyak kekurangan dan juga banyak kebaikan. Jangan bilang kekurangan, itu akan menjadi doa. Banyak kebaikan, banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Mungkin kita bisa ambil kesimpulan inti kita jangan pernah merasa paling. Benar. Aku ki paling top ya.
Jangan pernah merasa. Hindarkan kita jangan pernah merasa. Keterpalingan akan membuat kita menjadi sesuatu hal yang kurang berkembang dalam pola pikir, gampang suudon, gampang berburuk sangka, gampang sensitif lah. Orang lain punya kekayaan diupload, mereka kan juga punya kekayaan juga karena prihatin mereka, karena usaha mereka dari tahun ke tahun. Kita nggak tahu kan. Ambil positifnya saja, jangan pernah merasa walaupun orang yang mengupload kui aslinya duitnya ki ngutang yo ki wis ben rasa perlu kita mempunyai hal yang sensitivitas terlalu tinggi. Iya. Pandangan positif muga-muga wae utange ndang lunas. Ngono kuwi seperti itu. Belajar berpandangan positif dalam hal apapun. Karena kan punya banyak teman, banyak kolega dan melancarkan rezeki. Amin. Amin. Mungkin masih ada yang mau ditambahin soal star syndrome? Ya mungkin kalau saya mungkin sudah cukup sih, inti-inti dari sebuah itu sudah semua hal yang buruk dari star syndrome. Tidak ada hal yang baik dalam star syndrome. Enggak ada sih. Enggak ada, coba enggak ada. Star syndrome itu ada hal baik karena membuat orang jadi membenci. Iya. Pertama kui sesuatu hal kalau kita dibenci, apa yang kita lakukan pasti berat, akan gagal. Mungkin seperti itu. Iya. Jangan merasa paling, jangan sombong. Ya, ya mungkin kalau teman-teman untuk ke depan ya ini mungkin seperti itu. Ibaratnya kesimpulannya tadi mungkin seperti itu. Iya. Star syndrome, intinya star syndrome tidak akan pernah membuat kita menjadi manusia yang berkualitas. Intinya mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin kalau teman-teman pengen cerita yang seperti apa, mungkin kritik dan saran. Mas aku pengen dari pengalaman ini pengen. Iya. Itu juga bisa kita sangat terbuka kok. Kita sangat terbuka dalam semua hal. Atau kita diajak collab dengan siapapun, kita juga sangat terbuka, bebas. Kita free transfer ya guys. Tanpa agen. Kita mengagenkan sendiri. Bisa komen lah di kolom komentar. Iya. Oke. Yang jelas masukan dari teman-teman sangat berharga buat kemajuan channel ini, kemajuan buat saya juga sama Yoga, karena saya dengan Yoga berdasarkan pengalaman kita. Kalau teman-teman beda dengan pengalaman mungkin bisa kasihkan komentar atau masukan. Atau mungkin japri dengan saya Vali Yoga atau Debudiantos. Iya. Tapi yang jelas mari kita sama-sama mengajak untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Dengan berarti kalau podcastan kita masih kurang juga kita dikasih masukan. Kita juga akan introspeksi diri. Kita akan belajar dari sebuah kekurangan. Oke. Super. Masih ada yang tambahin nggak? Sampun. Mungkin cukup ya. Iki wis barate ame subuh. Ame subuh. Oke, mungkin saya tutup sekalian. Oke, masih bersama kita di Intisari. Intinya inti. Dengan saya Vale Yoga dan Sigit Budianto. Sampai jumpa kembali di podcast segmen selanjutnya.